Ya, sekarang kita bermain atau berkunjung ke sesama teman yang budidaya jahe merah. Seperti tadi di judul, beliau ini membuat panel surya untuk kebun jahe merah organik di pekarangannya. Simak terus di Aksara Agro & Farm untuk keterangan atau informasi lebih lanjut yang bisa kami bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Aksara Agro & Farm berkunjung ke tempat teman di satu kota juga. Kebetulan beliau ini juga budidaya jahe merah. Pada episode video kali ini kami khusus akan menceritakan tentang kenapa beliau ini membuat panel surya. Jadi panel suryanya itu di atas gubuk ini di kebun. Nah, lalu apa yang melatar belakangi ini beliau sampai membuat panel surya. Jadi ceritanya latar belakangnya itu rumah beliau dengan kebun itu tidak berdekatan, teman-teman. Jadi sekitar mungkin 100 meter. Nah, kebetulan pada saat beliau buka lahan untuk budidaya jahe merah ini, jadi bisa dilihat itu di bagian kiri itu mesin penggiling, lalu ini jahe merah yang berusia 5 bulan, lalu sampai ke belakang itu merupakan kebun budidaya jahe merah beliau. Nah, awalnya memang di sini itu kesulitan untuk suplai air untuk perawatan jahe merah, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk membuat sumur galian seperti di depan kami ini. Nah, sumur galian ini itu pada saat pembuatannya di bawah ini yang ditutupi oleh triplek dan bambu, itu kedalamannya cukup 6 meter, teman-teman. Jadi ini 6 meter karena kebetulan relatif dangkal untuk sumber mata air, karena di sini kondisi tanahnya masih pasiran. Nah, lalu untuk penghematan itu beliau cukup menggunakan di bawah itu pompa hidroponik. Jadi pompa hidroponik lalu ini menggunakan selang seperti ini. Lalu dengan selang seperti ini dimasukkan ke penampungan. Jadi ini penampungannya menggunakan, kalau di sini menyebutnya base untuk apa? Sumur, teman-teman. Nah, lalu yang jadi PR berikutnya itu menggunakan tenaga apa untuk memompa air dari dalam sumur ini ke bak penampungan. Terus napa meneh, Pak? Nek petir ora masalah ya, Pak? Mboten. Mboten. Mboten masalah. Kabel ini itu yang menghubungkan ke bagian panel surya yang di atas. Nah, itu aman, teman-teman, meskipun hujan, aman, tidak akan ada potensi petir yang menyambar di panel surya ini. Mungkin kalau di tengah. Jadi kalau teman-teman itu melihat settingan gubuk atap yang agak tinggi ini memang disengaja oleh beliau dibuat agak tinggi agar panel surya itu lebih mudah atau lebih leluasa menangkap dari sinar matahari, sehingga potensi mendapatkan suplai energi dari sinar matahari itu lebih mudah. Tapi kalau lain halnya atapnya itu lebih pendek gitu, ini nanti lebih sensitif ketutup sama mungkin pepohonan bambu maupun yang lain di seputaran gubuk. Jadi dalam penentuan lokasi atap yang akan dipasang oleh panel surya, hendaknya perlu memperhatikan arah sinar matahari yang kemungkinan lebih potensi dengan durasi lebih banyak mendapatkan sinar matahari. Nah, jadi itu sedikit liputan teknis tentang panel surya yang digunakan oleh teman kami ini dalam menemukan solusi suplai air di perkebunan budidaya jahe merah. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangan budidaya jahe merah di perkebunan beliau. Pada kesempatan video selanjutnya kita akan meliput khusus tentang perkembangan budidaya jahe merah dan tantangannya di lahan beliau yang juga merupakan teman dalam budidaya jahe merah secara organik. Semoga dengan
liputan kami ke kebun Bapak Sumarji di daerah Prambanan ini bisa memberikan informasi bahwasanya dalam berkebun itu diperlukan semangat. Jika kita mendapati suatu tantangan atau hambatan, kita harus semakin jeli mengatasi atau menemukan solusi dari hambatan atau permasalahan di kebun masing-masing. Dulu kami juga pernah menyampaikan bahwa dalam berkebun itu tidak ada ilmu pasti yang harus dipraktekkan persis antara kebun satu dengan yang lain, karena kondisi geografis maupun lahan atau yang lain itu berbeda. Jadi kalau di sini itu termasuk di MDPL rendah atau meter di atas permukaan itu terendah sini. Tapi kalau di lahan aksara itu relatif tinggi karena di 520-an. Di sini tuh paling sekitar 100-200 ya Pak ya. Paling itu. Jadi sifat lahan terbukanya pun dia lebih sensitif terhadap sinar matahari daripada lahan aksara yang posisinya di MDPL 520. Semoga informasi ini tentang liputan pengadaan panel surya untuk pemompaan air sebagai suplai perawatan pemupukan budidaya jam merah dapat bermanfaat dan memacu semangat teman-teman setiap menemukan kendala atau hambatan. Semoga liputan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.